jaluk luang nih tukang pajak kono. Akeh kayak duit ini kono. Sampai ke korup-korup. Kok iki njaluk duit nek rakyat? Bingung dodol apa? Mi wis akeh. Gawe konten. Gawe konten, Mak. Entah konten apa itu. Terus kalau kan ada ya itu yang bilang kayak gini, aku selalu ngasih aku tuh selalu ngasih saran buat teman-teman. Sosial media itu luas, teman-teman. Sosial media itu luas banget. Kalian itu kalau bejo FYP kalian dapat duit, teman-teman. Kalian bisa di aplikasi biru. Kalian bisa di situ. Nah, ada orang itu yang udah putus asa karena apa? Emang kalau kalian itu mau pecah telur harus semangat, guys. Nggak hanya 1 hari 2 hari. Aku tahunan. Saya harus menyusun bertahun-tahun biar saya bisa sampai seperti ini. Akeh ra bejone, Mbak. Bisa kalian bejo. Kalau kalian itu minat, nekat. Ini ya, guys. Tips and trick dari aku selalu ngasih tahu buat teman-teman. Sosial media itu luas. Nggak tahu rezeki kalian itu di jualan apa, di TikTok Shop ataupun di apa. Entah kalian PK-PKan, kedatangan gadun, atau kalian itu apa. Rezeki itu bisa dicari asal kalian itu bersungguh-sungguh, konsisten. Nggak harus aku dina iki wis nganu gak ono duite wis males. Kalian percaya sama aku ya, guys. Percaya omonganku. Kalian saat ini kalian bikin konten, kalian upload FYP atau enggak FYP, yang penting kalian upload. Enggak tahu kapan itu kalian akan pecah telur. Kalian akan bisa menikmati itu kalau kalian itu terus berproses. Ya. Kalian tahu enggak? Ini aku cerita ya. Jadi, aku dulu sebelum di TikTok, live di TikTok itu, aku tuh dulu live di aplikasi aplikasi sebelah. Aku di situ. Nah, memang di situ potongannya sangat banyak, nyairin duit pun lama banget, guys. Nyairin duit pun lama banget. Entah itu 1 bulan cuma dapat 50.000, 1 bulan dapat 100.000. Yang penting dapat kan. Daripada nggak sama sekali, nggak ada usaha, ya kan? Yang penting dapat. Kalau kalian dapat 50.000 sebulan nggak masalah. Yang penting dapat daripada kalian nggak dapat sama sekali, ya kan? Nah, itu ya sudah. Karena aku tuh orang yang nggak bisa diam. Aku tuh di situ posisinya lagi bekerja. Aku tuh bekerja, sampingan aku di online. Entah itu aku jualan apa kek. Aku post lah di aplikasi biru. Aku jualan seblak lah. Aku jual topoki. Meskipun topoki gagal. Nah, terus apa namanya? Kalian nggak tahu lah aplikasi apa, yang penting kan perjalanan aku tuh nggak hanya di situ, teman-teman. Aku tuh dulu juga sambil kerja. Aku dulu kerja di kedai minuman. Aku dulu juga kerja jualan online. Itu dalam mungkin ya aku ya dulu dalam 1 bulan itu mungkin aku ada pekerjaan 4 sampai 5 pekerjaan. Ya, mulai dari pagi, seumpamanya si pagi. Kalau aku dapat si pagi itu jam 9 sampai jam 5. Nah, jam 5 sampai ke malamnya itu aku ngapain, harus dapat duit gitu. Yang penting enggak ya. Yang penting aku enggak ngelon itu aja. Nah, terus itu ya. Udah kan. Gimana caranya tuh aku gak banyak rebahan di rumah, guys. Karena aku nyadari kalau aku tuh miskin. Jadi uangku tuh 1 bulan, gaji 1 bulan ya. Zaman semono itu aku 1 bulannya 800.000. Aku kerja di kedai minuman. Kedai minuman kayak apa namanya, es, terus bikin waffle gitu. Jadi aku tahu bikin roti dan lain-lain itu aku tahu. Itu. Terus apa namanya? Malamnya itu aku nge-live. Itu aku nge-live sampai jam 12:30 malam.
setengah 1 malam. Terus tidurlah kita, bangunlah jam 5-an ya. Jam 5 udah bangun. Jam 6 prepare, jam 7 ngewangi ibuku di warung jualan nasi pecel. Terus jam setengah 8 aku harus berangkat kerja. Jadi itu sehari itu aku ibaratnya tidur hanya 4-5 jam aja. Enggak 8 jam. Karena apa? Kalau aku terus-terusan tidur butuhnya akeh soalnya guys. Berapa tahun bisa jadi kayak sekarang? Karena aku itu berproses ya guys. Ya aku mulai lulus itu aku sebenarnya aku jualan itu tuh sejak SD. Sejak SD aku tuh jualan kayak gitu, ngasilin uangnya ditabung dan lain-lain. Pernah aku guys ngasilin uang dari hasil kerja payahku sendiri, kayak aku tuh jualan manisan pepaya, terus aku tuh jualan mie aku bikin sendiri, mie becek itu aku kumpulin, terus aku dapat musibah bapakku cuci darah di rumah sakit ya. Mau nggak mau celengan aku harus dibongkar. Terus aku nggak punya emas-emasan sampai sekarang bergelimang emas. Gitu. Jadi semua itu tuh jangan hanya kalian iri. Kalian harus bisa. Aku aja bisa, masa kalian nggak? Kalau kalian bilang kayak gini, enak Vi kue uripmu koyo ngene, dari enak ini dulunya nggak enak. Enak aja. Terus bapakku meninggal. Aku hampir nggak bisa sekolah lanjutan SMA. Terus aku nyari sekolah yang paling murah. Terus aku mau nagih utang. Ada orang itu yang ngutang bapakku. Mau nagih karena buat masuk SMA nggak dikasih. Alamat besok waktu bayarnya sekolah, alhasil mak tuh ngutang. Terus aku ini nggak ada yang tahu ya dalam keluargaku. Aku tuh ngojek juga guys. Ngojek. Jadi aku tuh ngantarin sekolah anaknya orang. Terus habis itu aku baru berangkat ke sekolah dulu itu. Itu keluargaku nggak ada yang tahu guys. Terus harus bangun pagi 3:30 itu wis tangi ngewangi ibuku masak. Goreng-goreng, habis itu ndang cepet budal ngono kuwi lah guys. Terus aku kerja kan, lulus sekolah tuh, lulus SMA. Waktu SMA pun aku juga jualan guys. Aku jualan pulsa buat internetan itu, jualan pulsa. Masih aku bolak-balik diutangi wong-wong. Jualan pulsa, jualan pisang coklat, jualan bakpao, jualan pentol. Yang penting gimana aku tuh punya modal 5.000 jadi 50.000. Terus ngono. Cara mengubah duit yang kecil jadi membesar, gitulah pokoknya. Seperti itu. Jadi itu terus bapakku kan meninggal kan itu waktu aku SMP. Nah, terus mau nggak mau aku kan bingung guys. Ya Allah, sekolah di mana ini, aku nggak punya duit. Kalau putus sekolah janganlah, nanti takutnya nggak bisa nyari pekerjaan kan gitu kan. Ya udah, mau nggak mau usaha guys. Gimana caranya nggak bayar SPP, pindah kartu keluarga. Karena waktu itu kalau kartu keluargaku kota, kan aku kan kabupaten, terus ikut kartu keluarganya palekku, adiknya ibuku, biar aku nggak bayar SPP. Terus peraturan diubah lagi waktu 1 tahun setelah sekolah. Zonasi, aduh, bayar meskipun kakak kota, kakak kabupaten bayar SPP. Padahal negeri loh SPP barang. Tuh guys, bayangno aku dulu tuh kayak gitu. Terus pengen rasanya beli sate yang deket rumah itu guys. Tapi itu waktu kerja. Nah, ya udahlah, 1 bulan sekali lah. Masih regane cuman
15.000. Karena aku tuh dari dulu suka menabung, guys. Aku tuh dari dulu suka menabung. Ada orang yang bilang sejatinya orang kaya itu nggak usah nabung. Orang kaya itu nggak nabung katanya. Kalian tahu kata-kata itu? Uangnya diputerin. Lah saiki nek wong kere bayare pas-pasan. Pas ora nabung, pas butuh mbuh wi naudzubillah min dzalik kecethit apa nyapo, boyoke lara ning rumah sakit, terus duwite piye nek njipuk? Aneh. Aneh. Katanya nabung itu nggak pangkal kaya, kata siapa? Nabung itu pangkal kaya, guys. Kalau seumpamanya gini, guys ya. Kalau kalian itu orang susah, orang nggak punya. Ini aku bukan menggurui ya, guys ya. Tapi aku mau nge-share tentang kehidupan aku dulu. Sebenarnya hidupku dulu nggak merana-merana banget kok. Cuman aku tuh capek jadi orang miskin. Yang dihina di sana kemari diludahin benar-benar ludah itu, guys. Benar-benar diludahi gitu. Aku udah pernah nemplok di sini, udah pernah, karena ya something lah, itu udah pernah. Terus dirasani, dirumpiin dan lain-lain itu udah pernah. Cara nabung yang uangnya pas-pasan, moy. Contohnya gimana? Contohnya kalau kalian mau nabung ya. Kalau aku dulu ya, aku gajian tuh 800.000 satu bulan, guys. 800.000 satu bulan. Nah, setiap bulan itu aku harus nabung untuk seumpamanya nih 800.000, 300.000 ini untuk bayar listrik, masih 500.000 kan. Aku tuh jujur, aku nggak pernah main, guys. Sore mak, aku tuh nggak pernah main. Aku ngirit bensin. Aku tuh jarang main, kan masih 500. 300 tuh buat bayar listrik kan ya. Tapi itu pun aku masih dibantuin sama Maktum jualan itu. Nah, terus yang 200 ini buat uang bensin. Masih 300 kan, 100.000-nya aku kasih ke Maktum. Jujur, kalau kalian tanya, kamu nggak jajan, Vi? Enggak. Tanya Nanda. Kalau seumpamanya aku pengen bener, kalau aku tuh jajan ya, guys. Jajan itu enggak. Paling aku banyakin makan di rumah, makan nasi lah, minum lah, sampai kenyang. Kalau aku pengen jajan aku tidur, karena kalau aku tidur kan aku lupa. Kalau nggak gitu aku kerja, guys. Aku kerja, ya itu nge-live itu. Itu pun aku 2018 kalau nggak salah. 2017 kan aku lulus kan. Lulus itu aku langsung kerja, guys, karena aku nggak mau nganggur. Meskipun ijazahnya belum jadi, aku tuh udah keliling nyari kerjaan. Ya itu, gajinya 800.000, terus itu tuh aku ikut orangnya tuh pelit. Cina pelit. Teruslah aku diangkat menjadi leader kan itu kan. Ini aku cerita ya ini. Soalnya teman-temanku yang kerja itu kan sering nonton aku juga. Jangan nyebut ras, Kak. Enggak. Maafin aku ya. Enggak semuanya itu pelit, enggak semuanya. Terus sudah kan itu. Sudah
Belum lagi ditipu temen kan. Belum lagi ditipu temen. Baru kerja berapa tahun di situ. Terus aku keluar. Ditipu temen itu. Diajak temen itu. Temen setan. Itu kan. Dia pernah. Aku kan pernah dikasih tahu sama temen aku kan. Temen aku yang baik lah, nggak harus sepil siapa. Temenku yang nipu itu, dia sekarang hidupnya enak. Dia hidupnya enak, punya iPhone 17. Nggak tahu diantara punya gadun atau kerja di luar negeri, nggak tahu aku. Tapi dendamku sampai sekarang ini masih belum terobati. Gue gak pernah nipu lu kan, Mar. Gue kan baik. Kalau bisa jauhin teman kayak dia ya, guys. Aku tuh jauhin teman kayak Mariono. Ya pokoknya seperti itulah, guys. Semua itu butuh proses. Kalau kalian sebelumnya nih yang lagi nonton nih, kalau kalian nonton aku, buat teman-teman yang lagi berjuang, sebenarnya itu kalau kalian mau nyari itu ada rezeki buat kalian, ada. Cuman kemalasan kalian itu melekat dalam diri sendiri. Pasti diantara kalian pasti bilang kayak gini, enak lu sekarang hidupnya udah enak. Dari nggak enak ini aku bangkit, caranya gimana aku biar hidupnya nggak enak-enak terus ya. Kok tahu Mi? Karena aku dulu pernah di posisi kalian ya. Ada orang tuh yang bilang orang kaya yang dari lahir ya, yang sok-sokan bilang ini orang kaya dari lahir ya, yang bilang tanpa tahu adanya proses. Dia itu anak orang kaya, harus berusaha dan lain-lain gini. Dia tinggal nerusin aja, tinggal belajar dan nerusin aja. Tinggal orang tua udah ngasih jalan, dia tinggal jalanin. Mana prosesnya? Prosesnya ketika dia jalanin itu. Nah, tapi ingat ya. Ketika ini aku cerita, ada anak orang kaya nih, dia stay dengan orang kaya kekayaan orang tuanya. Terus orang tuanya udah mak jelek meninggoy. Ya. Karena dia itu sok-sokan. Padahal itu kan masih di bawah naungan orang tuanya. Sok-sokan, bangkrut. Terus dia mencoba, tapi masih belum kaya, yaitu rasain. Tapi kalau dia bisa bangkit lagi, lah itu namanya proses. Itu namanya proses dari nol tuh kayak gitu, bukan meneruskan. Kalau tinggal meneruskan kan gampang. Mak jelek kah Bami? Ya gitu loh guys. Anak orang kaya tinggal meneruskan kan, tinggal dia perjuangannya, cara memperjuangkan biar dia itu kaya terus. Prosesnya dia itu udah diprosesin orang lain gitu. Sama orang yang berproses dari nol. Tapi ada juga guys, orang yang berproses dari nol tiba-tiba kaya hasil nipu terus masuk sel. Paham kan? Itulah namanya orang yang kayanya instan. Jadi contoh tuh seperti ini. Ada orang miskin. Ya, ada orang miskin nih. Kaya nih. Ternyata kayaknya hasil nggak baik. Tiba-tiba sama Tuhan dibalikin. Ngingu tuyul nanti bisa metong.
Percuma, kayaknya sebentar aja. Kayak metong. Udahlah. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Aku pamit dulu ya. Udah sore. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, Mak. Satu lop, Mak. Genepi. Satu lop, Mak. Genepi tenan iki. Genepi. Tak nyebut ae. Jaluk iki. Oke. Udah, terima kasih Kak Rasida. Loh, ganjel meneh. Iku kudu tak tunjuk iki ben gak ngerem kabeh. Wes iki genep iki, guys. 6. Tadi tuh 3. Digenepi 1 kan 4. 5, 6. Ini udah genep, cukup. Terima kasih Kak Rasida, Mbak Ereno, Mak Princess. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Kipas 2 jam iki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau mengenya belepotan aku. Kamu mau mengenya bebas.